syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Dian Maya Lestari. Kemudian sambutan kepala sekolah, doa oleh Bapak Abdul Nafi, penyajian materi, sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutupan. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Dian Maya Lestari. Persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Menginjak acara yang kedua, sambutan kepala sekolah Ibu Bunda Ayu Mirati SPD MPD. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu guru penyaji yang dalam hal ini Ibu Putri Fatija SPD dan Bu Rianti SPD akan sebagai calon guru penggerak yang akan menyajikan materinya di hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara kegiatan ini. Sebelum kita lanjut, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya semoga kegiatan hari ini berlangsung dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, sehingga kita bisa merealisasikan apa yang nantinya materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui di sekolah kita ada calon guru penggerak 2 orang, Ibu Lutfi dan Ibu Rianti. Nah, di mana sebagai calon guru penggerak akan ada kegiatan yang banyak selain pendampingan dari guru pendampingnya sendiri individu, juga ada pendampingan dari kepala sekolah yang sudah berlangsung beberapa kali di SMP 5 karena di
libur ya Bu, jadi tidak terganggu. Di samping itu juga sekolah SMP 5 kan juga kegiatannya padat, makanya diambil hari Sabtu. Nah, sudah beberapa kali di sana ada pendampingan, ada pembelajaran di kelas, ada kesepakatan. Nah, apapun yang didapatkan di sana itu disampaikan juga di kelasnya masing-masing, dan sebelumnya juga disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, jadi calon guru penggerak ini masih calon ya. Calon guru penggerak itu nantinya akan selalu sampai nanti bulan apa Bu? Desember ya. Sampai bulan Desember kan masih beliau-beliaunya yang diuji. Nah, seperti ini. Nantinya setelah lulus Desember selesai, tidak berhenti begitu saja, tetapi akan juga persiapan jadi pemateri. Nanti bisa kami gunakan belajar di KKG, bisa mengisi di kelompok-kelompok belajar. Nah, Komdel itu, nah ini termasuk juga bisa, termasuk ini materi Komdel untuk kita pelajari malah secara langsung. Nah, kalau di gugus kita tadinya kan memang KKB-nya setiap hari Selasa Bapak. Tapi kemarin saya ada masukan, yang satu-satunya hari Selasa adalah gugus kita Madiworo. Nah, tetapi bisa dirubah nanti sama-sama sekecamatan hari Rabu. Nah, ini masih pada belum, karena masih pada kegiatan, akan saya sampaikan nanti di gugus. Tapi masih kendala, sekolah swasta itu hampir tiap hari beliau-beliaunya ada kegiatan, tidak seperti kita. Setelah mengajar administrasi bisa ada silatnya, tidak. Setelah mengajar langsung masuk aula, dia akan mendapat materi apa yang besok disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya lihat ada judul Diseminasi Budaya Positif dan Aksi Nyata Modul 14. Nah, Bapak Ibu, dari judul materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfi dan Ibu Rianti, tentunya ini yang akan dilaksanakan budaya positif terutama di SD kita. Nah, contohnya apa saja? Nah, akan disampaikan oleh pemateri nanti Ibu Lutfi sama Bu Rianti. Kalau saya pahami namanya budaya positif, setiap judul, setiap tema yang akan kita laksanakan tentunya positif, asal caranya menyampaikan, caranya prakteknya dan hasilnya betul-betul menjadi positif, tidak menjadi masalah, ya enggak? Tidak menjadi teguran. Namanya saja positif, artinya dari awal kita menyampaikan, betul-betul kita pelajari dulu apa yang kita sampaikan. Contoh di sekolah anak, ya, ayo kita bersih-bersih, tidak bisa hanya bicara saja, minimal mendampingi, nyontoni. Nah, anak kan senang kalau kita dampingi, apalagi ada iming-iming, ayo siapa yang bersih bagus, nanti Bu Ida kasih hadiah nilai 100. Oh saya Bu, itu salah satunya. Kemudian contoh, mungkin ini ada tidak nanti di materi. Saya menyelipkan di sini ya, budaya positif. Saya kira ini betul contoh salah satu anak-anak kalau belum pulang sekolah gitu, jangan jajan di luar sekolah. Kenapa? Karena kita sudah punya kantin sehat. Nah, kalau jajan di luar nanti jalannya macet, bahaya. Nah, lebih baik jajan ke sekolah karena kita sudah punya kantin sekolah. Positif ya. Nah, akan menyampaikan saya ke kantinnya, anak-anak sudah saya arahkan ke sana. Oh, apa saja yang boleh dijajakan, tidak masalah kita menyampaikan ke kantin dan yang lain-lain. Nah, akan disampaikan oleh Bu Lutfi atau Bu Yanti, siapa yang materinya. Semoga apa yang disampaikan nantinya kita bisa dapat setelah didiseminasikan ke kita, tentunya kita juga akan menyampaikan di kelas masing-masing ya. Begitu juga teman-teman yang belum bisa
pernah juga bertugas, nanti bisa juga lewat di Kombel, bisa juga lewat semoga sukses. Ibu Lufi sama Bu Rianti nilainya bagus, lancar, tidak ada kendala sampai selesai, karena calon guru penggerak ada nanti kedepannya sudah istilahnya sudah seperti ini digojlok ya, bisa calon-calon kepala sekolah, apalagi nantinya PPG ya udah sempurna, nanti bisa dapat hasil imbalan dari pemerintah dengan baik karena kerja keras kita. Itu ya Bu, semoga sukses. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Ibu Rianti. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Abdul Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita semuanya pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Muslim, berdoa memahami apa yang kita baca yang non Muslim, berdoa semoga makan dan berdoa kasih. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada malam hari ini, pada siang hari ini ya Allah, kami semuanya yang berkumpul ya Allah di masjid ini, di ruangan ini ya Allah. Ya Allah, lancarkan acara ini ya Allah. Engkau ridhoi acara ini ya Allah. Ini biarlah acara ini sebenarnya budaya positif ya Allah dari teman-teman kami yang calon penggerak ya Allah. Yassir wa la tu'assir aja. Allah yassir wa la tu'assir aja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyajian materi oleh Ibu Rianti. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru SDN Negeri 4 yang kami hormati. Tak lupa kepada Bu Ida selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 4. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja Bapak Ibu Guru, mohon maaf, izin kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Bukan berarti kami di sini untuk memberikan dengan semua. Kita belajar bareng, mungkin sudah ada budaya-budaya yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan, barangkali bisa mendapat pandangan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga ada tambahan materi ataupun ilmu yang bermanfaat dari pandangan semua. Langsung saja untuk acara kita, presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan kami bacakan untuk materinya. Saya dari SPD dan Menteri Panitia SPD izin menyampaikan beberapa hal terkait budaya positif yang ada di SPD Sekolah 4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu dulu pastinya tahu apa itu
disiplin positif. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengetahui makna dari disiplin positif mungkin? Ada yang paham disiplin positif itu apa? Bu Yuni, disiplin positif itu apa? Bu Yuni mungkin bisa Mungkin lebih pendekatan lebih kepada menurut saya kalau disiplin positif itu lebih kayak pembinaan karakter kepada peserta didik di lingkungan sekolah, menerapkan disiplin-disiplin seperti mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan PR, atau disiplin karakter lainnya, mencuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya. Bisa juga mungkin kejujuran anak dan keadilan dalam kelas lingkungan kelas. Terima kasih Bu Yuni yang sudah menanggapi sebelumnya, Jen. Betul sekali, arti disiplin positif yaitu merupakan pendekatan mendidik yang berfokus pada membangun hubungan positif atau yang baik antara pendidik atau guru dan anak didik. Nah, mungkin di sini kita sudah sehari-hari, Jen, Bapak Ibu guru, fokusnya di sini bukan pada hukuman, melainkan pada pembinaan karakter, betul sekali yang disampaikan Bu Yuni, dan pengembangan kemampuan anak didik. Nah, di sini sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menekankan pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Lanjut. Terkait teori kontrol, Dr. William Glaser dan perubahan paradigma stimulus respon. Terkait dari teori kontrol, Dr. William Glaser menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang mendorong perilakunya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan yang pertama kasih sayang, kedua kekuasaan, tiga kebebasan, empat kesenangan. Nah, berdasarkan teori ini, perilaku manusia tidak hanya dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan juga oleh kebutuhan internal. Nah, di sini untuk stimulus responnya dan teori kontrolnya di sini sedikit ada perbedaan, itu di dalam kotak bangunan kuning. Nah, untuk stimulus responnya itu lebih menekankan pada model yang menganggap perilaku manusia adalah reaksi terhadap stimulus eksternal. Sedangkan teori kontrol, model ini lebih menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan internal. Oke, lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut dari teori Stephen R. Covey. Bagaimana, Bapak Ibu? Di sini ada dua tabel yang disajikan. Di situ ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini untuk realitanya, untuk realitas kebutuhan itu sama. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, ini realitas atau kebutuhannya itu berbeda. Yang kedua, semua yang dilihat tadi itu sama. Sedangkan di teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di sini bisa kita simak, Bapak Ibu guru, di mana tabel antara stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda, hingga model berpikir menang atau kalah itu untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya itu lebih berpikir pada menang. Jadi kita berpikir tidak ada menang kalah untuk pada teori kontrolnya. Lanjut. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif dan hubungannya dengan motivasi perilaku manusia? Nah, di sini sudah kita terangkan ya, penerapan disiplin positif dalam pendidikan terutama yang dapat membantu membangun motivasi intrinsik pada anak didik dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung,
yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu terdorong oleh rasa ingin tahu, minat, dan rasa puas. Untuk motivasi ekstrinsik di sini terdorong oleh penghargaan, hukuman, atau faktor eksternal lainnya. Yang terakhir yaitu motivasi sosial. Nah, di sini motivasi sosial adalah motivasi yang terdorong oleh keinginan untuk diterima oleh kelompok atau masyarakat. Di sini berhubungan dengan tiga situasi, yaitu intrinsik, ekstrinsik, dan sosial. Lanjut untuk motivasi yang ketiga, teori tentang motivasi, hukuman, dan konsekuensi dan restitusi. Menurut dari Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada salah mengejar ini. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan yang berupa hukuman. Yang kedua, kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, apa hubungannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini untuk definisinya untuk hukuman yang biasanya kita mungkin sering mendengar ya Bapak Ibu. Nah, untuk hukuman sendiri definisinya adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran aturan atau norma yang berlaku. Nah, di sini hukuman tujuannya memberikan efek jerah, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dilakukan dan menjaga ketertiban. Apa contohnya dari hukuman? Contohnya ini misalkan penjara. Ya, seseorang mungkin dikatakan dia bersalah, dia akan mendapatkan hukuman, terus mendapatkan denda, ini hukuman sebagai efek jerah, teguran, terus hukuman fisik bahkan. Nah, ini memang ada yang sedikit negatif ya Bapak Ibu. Mungkin tujuannya baik, tapi untuk prosesnya yang dilakukan itu terkadang memang terlalu tinggi untuk semacam memberikan efek jerah. Lanjut untuk konsekuensinya, untuk konsekuensi definisinya yaitu akibat yang timbul sebagai hasil langsung dari suatu tindakan. Nah, di sini tujuannya mengajarkan tanggung jawab atas tindakan sendiri dan mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan. Bagaimana dengan contohnya untuk konsekuensi? Jika tidak belajar, maka nilai akan buruk. Kita sudah melakukan setiap hari ya Bapak Ibu guru, karena kita mengajarkan anak-anak itu dengan motivasi supaya mereka tergoda untuk maju. Nah, maka akan memberikan semacam stimulus. Nah, di sini dengan kalimat yang sudah ada contoh, jika tidak belajar maka nilai akan buruk. Nah, jika tidak melanggar, jika tidak menuruti atau tidak sesuai dengan ketaatan maka akan mendapat konsekuensi. Yang kedua, jika berbohong maka kepercayaan orang lain akan hilang. Di sini merupakan salah satu bentuk konsekuensi. Mungkin banyak hal ya, contoh-contoh konsekuensi yang kita mungkin sudah terapkan di dalam kelas. Selanjutnya, restitusi. Apa arti dari restitusi? Restitusi adalah tindakan mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Di sini tujuan restitusi yaitu memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan memulihkan keadilan. Bapak Ibu pernah melakukan untuk kegiatan restitusi sebelumnya? Tidak ya? Pernah, mungkin kita tidak menyadari deh bahwa itu ternyata sebuah restitusi. Nah, di sini sebagai contoh restitusi, contoh mengembalikan barang yang dicuri. Nah, mengembalikan barang yang dicuri. Yang kedua, membayar ganti rugi atau kerusakan yang
ditimbulkan. Nah, pada restitusi kita ada tahapan-tahapan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Yuli. Kita bahas itu secara gambaran deh. Lanjut. Nah, di sini untuk tabel hukuman antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari figurnya ada 3 poin dari sumber, tujuan, dan sifat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sumbernya untuk hubungan pihak yang berwenang, misalkan yang berwajib, misalnya kepolisian, TNI yang berwenang. Contohnya itu. Yang kedua, konsekuensi itu sebuah tindakan sendiri karena dia melakukan pelanggaran secara pribadi. Dengan konsekuensi yang didapat juga secara pribadi. Nah, itu sumbernya. Restitusi, nah di sini akan tuntutan keadilan. Nah di sini akan dikupas masalah apa yang terjadi, maka kita mengacu di sini pada restitusi. Tujuan dari hukuman yang kedua bentuk efek jerah. Misalkan tadi yang di penjara tadi ini sebagai efek jerah. Terus untuk pemeliharaan ketertiban. Yang konsekuensi belajar dari kesalahan dan tanggung jawab. Sedangkan untuk restitusi di sini memperbaiki kerusakan. Apabila ada siswa kita yang melanggar sebuah peraturan, maka di sini kita berusaha memperbaiki apa yang sedang terjadi supaya tidak di masa yang akan datang tidak terjadi kembali. Nah, di sini sifatnya. Baik, untuk itu yang ketiga sifatnya. Hukuman di sini sifatnya negatif ya Bapak Ibu, karena di sini negatif diberikan langsung punishment ya, hukuman. Terus tidak selalu terkait. Di sini bermacam sekali hukuman. Nah, di sini tidak terkait. Terus untuk konsekuensi di sini lebih ke sifatnya yang lebih positif, bisa negatif. Ya, konsekuensi bisa positif, bisa negatif. Dan di sini alami, logis. Sedangkan restitusi sifatnya korektif karena kita berusaha memperbaiki. Lanjut ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas, apa itu pengertian keyakinan kelas? Adalah kesepakatan berdasarkan nilai kebajikan universal untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Pernahkah Bapak Ibu Guru sudah memberikan keyakinan di kelas? Sudah nantinya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nanti sangatnya menjadi tergantung dari kesepakatan antara Bapak Ibu Guru dengan peserta didik. Itu untuk pembentukan keyakinan kelasnya bisa disimak ya. Lanjut. Di sini, tentang keyakinan kelas ini, kita percaya contohnya. Kita percaya bahwa setiap siswa harus berintegritas dalam setiap tindakan mereka, baik di dalam maupun di luar. Yang kedua, kami yakin bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran dan pekerjaan di masa depan. Tiga, kami percaya bahwa setiap siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan berkomitmen untuk belajar dari kesalahan. Yang keempat, kami mendukung kreativitas dan inovasi sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. Yang mungkin ini untuk taraf SD belum ya, masih ada jejak yang selanjutnya. Untuk yang kelima, kami berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hayat sebagai bagian dari persiapan untuk dunia kerja yang selalu berubah. Nah, ini mungkin untuk taraf SD nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kami percaya bahwa kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai tujuan dan sukses dalam kehidupan profesional. Ini sebagai contoh mungkin dari Bapak Ibu Guru mempunyai bentuk keyakinan kelas yang sudah punya gaya tersendiri ya, mungkin dari bahasa-bahasanya tergantung dari kesepakatan kelas masing-masing. Ya lanjut. Nah untuk materi selanjutnya kami selaku pemateri yang pertama sudah selesai untuk menyampaikan materi, akan dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh Ibu Guru
setiap SPD. Untuk waktu dan tempat kami silakan kembali. Karena masih ada Bapak Ibu. Saya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ada yang 5, yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Diane Gossen dalam bukunya Restruction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah terpusat? Memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol oleh Dr. William Glaser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Yang saya mau Bapak Ibu, mungkin kita termasuk dalam penghukum ya. Bapak Ibu juga merasa seperti itu? Mungkin di rumah ya, kalau Ya. sekolah tidak lah. Ya. Sudah sekolah ramah. Ya, karena kita sudah di sekolah ramah anak. Mungkin kalau bersama anak ya, anak kita sendiri mungkin seperti itu deh. Ya. Ya. Konsekuensi. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut
Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Pembuat merasa bersalah mungkin mengatakan hal seperti ini: ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Seperti itu ya. Jadi merasa membuat orang lain bersalah. Next. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasif atau ajakan. Yang biasa dilakukan posisi ini sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Guru sebagai teman seringkali menggunakan ucapan seperti "ayo bantulah demi bapak ya", atau "ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan". Seperti itu ya. Itu sebagai teman, posisi sebagai teman. Lanjut. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan hukuman. Guru sebagai pemantau seringkali menggunakan ucapan seperti "apa yang telah kamu lakukan?" atau "sanksi atau konsekuensinya apa?" Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru pada posisi manajer biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswanya, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Manajer seringkali menggunakan ucapan seperti "apa yang kita yakini?" kembali ke keyakinan kelas, atau "jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Ya. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Ya, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Penerapan segitiga restitusi di sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif untuk siswa. Disiplin positif dapat membantu siswa menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukannya memiliki konsekuensi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tanggapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi
mengatasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Ini ada contoh kasus pada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Lanjut adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahap yang ketiga. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini adalah, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Contoh kasusnya pada siswa yang suka melanggar tata tertib. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo, Pak Nafi, bagi Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan masukan atau mengajukan pertanyaan, kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Lutfi dan Bu Yati. Pemaparan presentasi beliau ini sangat menarik ya, saya pikir ya. Mudah-mudahan Bu Lutfi dan Bu Yati nanti prosesnya bisa lanjut, bisa lurus, dan mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa jadi bergerak semuanya, karena materi sangat menarik teman-teman ya. Kalau dipraktekkan luar biasa sekolah kita, tentu sekolah akan dimaksud teman-teman. Nah, sedikit saya berkomentar terkait dengan yang dipaparkan tadi. Sangat panjang lebar penjelasannya, sangat menarik. Saya melihat dari beberapa kasus di lapangan yang kemarin kita semuanya kan melakukan tes diagnostik gitu teman-teman ya. Kita melihat kecenderungan anak-anak kita itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda ya, ideologi. Kemudian minat bakat dari anak-anak juga berbeda, karena kecenderungan belajar anak-anak juga berbeda, ada model kinestetik, verbal, dan visual dan sebagainya. Ini menjadikan kita sebagai guru untuk lebih konsen dan lebih perhatian khusus terkait dengan penerapan pembelajaran dan budaya positif yang ada di sekolah kita. Belum lagi kalau kita melihat dari pemikirannya Prof. Jabar, kemudian Abraham Maslow, yang disitu adalah dari humanistik, tokoh-tokoh teori humanistik yang kemudian melihat manusia itu dari sosok manusia itu seutuhnya, dari potensi-potensi yang ada, dari pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu sendiri yang kemudian menjadikan kalau untuk proses di dalam sebuah pendidikan ya. Ketika kita melihat kondisi anak didik kita yang begitu beragamnya, dan kemudian kalau kita melihat dari humanistik yang betul-betul memang potensi anak itu yang perlu dikembangkan manusianya itu sendiri, padahal di sisi lain kita harus dituntut untuk menggolkan visi dan misi pendidikan kita, visi-misi yang ada di sekolahan, yaitu menjadi di sekolah yang peserta didik yang luar biasa yang unggul dan sebagainya. Maka proses itu kan butuh disiplin ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah itu yang tepat gimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Nafi ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada murid? Yang pertama adalah memberi contoh atau teladan. Kita memberi contoh kepada siswa. Yang kedua, membuat peraturan atau tata tertib yang harus ditepati atau dilaksanakan oleh siswa. Yang ketiga, kita harus konsisten dalam melaksanakannya. Dan yang keempat, kita harus tegas
dalam tata tertib tersebut. Jika anak melanggar juga harus diberi sanksi. Kemudian yang terakhir, kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk mewujudkan budaya disiplin di sekolah. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Atau mungkin mau mengajukan pertanyaan? Terima kasih Ibu. Sudah benar jawabannya Putri. Mungkin secara spesifik artinya contohnya saya bilang apa ya? Contohnya apa? Nah, ini kan tadi memang disuruh harus memberi contoh, disiplin, terus artinya bekerja sama dengan orang tua. Mungkin saya kasih masukan di Bapak Ibu contoh kehadiran anak ya. Nah, salah satu contoh kehadiran anak, walaupun teman-teman kita di sini sudah disiplin karena apa? Kan kita jam absen, jangan sampai terlama karena kita tahu bagaimanapun caranya di rumah meninggalkan pekerjaan supaya bisa tepat waktu sampai di sekolah. Nah, mungkin begini, kalau saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru sudah disiplin. Mungkin contoh. Siapa tahu salah satu dari kita, termasuk saya, kan harus memberi contoh tadi. Satu, memberi contoh, terus melaksanakan, kemudian kerjasama dengan orang tua. Ya, kehadiran siswa untuk memberi contoh berarti kita tidak boleh terlambat, salah satunya masuk kelas, kan begitu? Karena anak-anak nanti bisa menyampaikan, oh aku ya nek telat di ditegur, aku mau upacara enggak ada perempuan gitu salah satunya, tapi nek Pak Guru kok itu yo langsung masuk barisan atau masuk ruangan. Nah, salah satu karena kita bertahun-tahun ya, puluhan tahun bahkan, saya jujur mungkin saya pernah lupa karena kan tidak sering ya, jadi lupa kalau saya pernah misalnya sampai, nah kalau seandainya telat mesti saya izin, teman-teman saya masih ada kegiatan ini, ibu kepala sekolah saya terlambat karena tidak bisa saya tinggalkan anak saya harus mengantarkan sakit. Bapak Ibu guru di sini juga begitu, mungkin salah satunya itu ya Bu, terus kita bisa menyampaikan ke orang tua siswa, Bapak Ibu kami sudah memberi contoh, mohon putra putrinya ada laporan, sebetulnya mereka sudah mandi gasik ya, sudah siap di sekolah, tapi mamanya masih lama, masih dandan, ada yang begitu, lah mamaku masih dandan kok, udah malu saya udah siap tapi mama enggak berangkat. Itu salah contoh kita ke anak, jadi anak juga beri salah satu kehadiran ke sekolah dan memimpin atau masuk kelas-kelas. Tidak hanya pembelajaran saja. Ayo saiki Pak Nafi kan sering tuh mengajak, ayo sholat pembelajaran di musola. Ayo kumpul dulu, kemudian ada terus begini. Nah, tapi saya lihat Pak Nafi, Pak Habib sudah stay di sana, bahkan Bapak Ibunya juga sudah. Nah, itu salah satu ya tepat waktu yang memberi contoh jajan. Di luar, khususnya jalan-jalan di luar jajan, 50 ya jam 5 juga jajan, aku yang ngomongin jajan, kan salah satu salah buatnya semua. Itu mungkin ya Bu, tidak hanya memberi contoh, nah tapi secara spesifik contohnya yang apa kan? Contoh masuk kelas aktif, ada contoh, ayo sekarang doa bersama di lapangan. Nah kita Bapak Ibu guru masih di ruang guru, anaknya disuruh di halaman, kan tidak pas ya. Boleh disampaikan terus ngatur sendiri Pak Guru yang belum mulai mungkin secara spesifik banyak sekali yang kita laksanakan di sekolah yang sudah dicontoh oleh anak. Begitu mungkin ya Bu Lutfi dan Bu Yanti sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih atas masukan yang sangat membangun ya Bu Ida pada kami selaku mengaji. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan.
ternyata itu banyak siswa-siswa yang kayak lupa. Nah, banyak yang mengandalkan itu karena lupa atau bagaimana? Pertanyaannya saya singkat saja, bagaimana caranya agar anak-anak tidak lupa dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama tersebut, dan kemudian bagaimana strateginya agar anak-anak itu mau melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Demikian, terima kasih. Terima kasih kemudian atas mungkin masukan atau pertanyaannya kepada kami. Baik, pertanyaan yang bagus ya, mungkin terjadi pada tugas semua kelas ya, Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas yang kita buat itu kadang anak-anak sering lupa ya. Dan bagaimana strateginya supaya agar anak itu melaksanakan keyakinan tersebut sesuai dengan harapan kita. Betul. Mungkin di sini kita mencoba yang pertama orientasi. Untuk orientasi, jadi maksudnya di sini kita memberikan semacam arahan ya untuk mengingat kembali. Orientasi itu berkaitan dengan semacam penyampaian materi tentang keyakinan kelas kepada siswa. Pentingnya arti kesepakatan itu yang sudah kita buat supaya lancar demi harapan kita semua, terutama untuk 1 tahun ke depan ya, terutamanya. Ini kita perlu memang orientasi terhadap anak didik kita, terutama di kelas, mungkin di kelas kecil yang banyak sekali belum paham ya, terutama sering kita memang menayangkan berupa edukasi yang sudah kita lakukan berupa pentingnya kesepakatan supaya anak-anak itu teringat, ada sebuah kesepakatan yang sudah kemarin itu berbeda. Kemudian pernah bilang untuk kita sudah sepakat tentang peraturan apa saja yang ada di kelas. Dan yang kedua, menyepakati waktu untuk strateginya. Di sini untuk yang pertama dari orientasi ya, terkait strategi ya, kemudian pertama orientasi, yang kedua masalah menyepakati waktu. Kapan waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak supaya anak-anak itu paham dengan keyakinan yang sudah dibuat, lalu kita bisa flashback kemarin pada tanggal ini mungkin kita sampaikan dulu supaya anak juga tidak lupa. Ya. Dan yang ketiga, guru di sini untuk strateginya yang memimpin diskusi dengan memberi semacam stimulus yang mungkin bisa memancing anak untuk memutuskan keyakinan apa yang diambil, mengarahkan anak. Nah, pastinya untuk kelas besar ya, ini yang lebih bisa berpikir kritis untuk menyampaikan ide. Tetapi kemarin sempat saya lakukan di kelas 1, mencoba untuk berdiskusi dengan anak kelas 1 terutama keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita ambil. Nah, di sini saya memberikan stimulan, ternyata anak kelas 1 sudah bisa dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang sederhana. Nah, di sini pastinya anak yang usia segitu memang dia ingatnya luar biasa, Bapak Ibu. Jangan salah, untuk anak kecil itu memang kadang apa yang sudah ketetapan kita lakukan atau kesepakatan yang kita lakukan itu besok-besok ternyata ada teman yang melanggar, mengingatkan kepada kita sebagai guru. Mungkin yang ketiga, hasil yang sudah disepakati itu dipajang supaya anak juga membaca. Jadi tidak hanya disampaikan secara lisan saja, tetapi bisa dipajang di dinding kelas atau mading yang bisa dilihat oleh siswa kita, terutama di kelas. Jadi anak-anak bisa membaca, kesepakatan yang kemarin guru disampaikan atau bapak guru disampaikan itu ternyata sudah ditulis, dituangkan ke dalam bentuk mading yang bisa dilihat, bisa dibaca. Dan dia akan menimbulkan rasa ini, saya ingat tadi, iya kemarin sudah ditulis seperti ini. Iya, dan memang kita sebagai pendidik memang tidak lupa dan kita tidak capek-capek memang kita harus selalu mengingatkan anak-anak didik kita. Ya, coba anak-anak kita perhatikan itu sudah guru tulis,
sudah membaca kesepakatan kelas kita, tolong ingat kembali, coba dibaca seperti itu. Mungkin ya, jadi salah satu anak bisa memperagakan sambil dibaca. Jadi anak-anak yang lain pasti akan mendengar. Jadi ada lagi, Bapak Ibu Guru? Ada tambahan? Cukup? Ya. Baik, untuk kesimpulan dari apa yang kita sampaikan dan diskusi kita pada sore hari ini, terima kasih atas pertanyaan yang sudah Pak Nafi ya, dan Budia sudah menyampaikan masukan pertanyaan kepada kami terkait bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin sekolah pada murid. Pada intinya yang pertama memberi contoh atau teladan, yang kedua membuat peraturan atau tata tertib, ya, yang ketiga konsisten, yaitu continue, berkesinambungan, dan kita harus melaksanakan itu dengan sesuai aturan. Yang ketiga tegas, ya, yang keempat tegas. Yang kelima bekerja sama dengan orang tua. Untuk dia pertanyaan tadi, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang mungkin anak murid atau peserta didik lupa dengan keyakinan atau kesepakatan kelasnya, dan strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan keyakinan secara konsisten. Yang pertama tadi apa itu? Orientasi. Dan yang kedua apa ini? Bapak masih ingat? Sebelum dibaca apa? Menyelamatkan lampu. Yang ketiga memimpin diskusi. Ya baik sekali. Yang keempat menampung ide lalu memberi ini ya, memajang hasil kesepakatan bersama yang sudah disepakati dalam kelas. Dan Bapak Ibu Guru, kami untuk mungkin acara pada sore hari ini saya kembalikan kepada Bu Ruby, silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dari Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Ida yang memberikan arahan dan masukan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.